seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari anak yang dia cintai. Dia berjuang mati-matian, ya, dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari di mana keberadaan anaknya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar, Mbak? Baik. Mbak siapa namanya? Arini. Arini. Oke, saya Mandala. Ini Feli, kenalin. Arini. Udah deh tadi Mbaknya? Belum terlalu lama. Belum lama ya? Silakan, Mas. Sendirian ini? Iya. Ya tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Feli. Iya. Ya tentang Mbak Arini. Nah, cuman katanya nanti lebih jelasnya kamu tanya aja langsung sama Deman sama Mbak Arininya. Jadi klien kita Ibu Arini ini atau yang dipanggil dengan Rini ini minta tolong sama tim kita. Di emailnya dia cerita semua masalahnya, apa yang menyebabkannya dan bagaimana pokok permasalahannya. Diceritakan semuanya di situ. Tim coba investigasi ke sana dan kemudian laporan ke kita dan kemudian membantu untuk memutuskan Ibu Rini ini. Kita ketemuan di sebuah kafe, ya. Di situ dia menjelaskan semuanya. Iya. Jadi Mbak Arini sekarang tinggal di mana, Mbak? Kita tinggal di Pondok Gede. Oh, di Pondok Gede. Iya. Tinggal sama siapa di sana? Sendiri. Oh, sendiri. Ini Mbak Arini pengen mencari siapa anaknya? Anak saya. Mana? Dena. Mungkin bisa cerita sama kita, Mbak? Iya. Supaya kita lebih jelas masalahnya apa. Jadi saya itu sudah berpisah sama suami saya sejak 6 bulan yang lalu, Mas. Oh, baru dong, 6 bulan? Iya. Pernikahan udah berapa lama? Saya menikah itu hampir 6 tahun sama tegak suami saya. Dari sorotan mata dia yang berkaca-kaca, dari boneka yang dia bawa, dia tuh minta tolong sama kita untuk dipertemukan sama anaknya. Dia cerita bagaimana awal mulanya dia berkeluarga dengan seorang laki-laki yang namanya Tegar. Jadi semua bermula semenjak saya divonis gagal jantung. Mbaknya divonis gagal jantung. Semenjak saya gagal jantung, sudah pasti stamina saya sangat menurun. Dan itu mempengaruhi performa saya di tempat kerja. Karena hal itu, akhirnya saya pun dipecat. Nggak tahu kenapa yang saya harapkan dukungan suami saya, karena saya udah nggak mau bekerja lagi, tapi ternyata hal ini membuat saya ditinggal oleh suami saya. Suami dan keluarganya ini beranggapan bahwa Rini ini tidak pantas untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi istri yang bisa mendidik anak-anaknya. Gak lama kemudian suami saya meninggalkan saya, membawa anak saya pergi. Keluarga tidak mengizinkan saya untuk ketemu anak saya lagi. Mendengar cerita yang disampaikan sama Rini, gue sempat marah. Kok ada ya suami yang seperti itu? Kok ada ya keluarga dan ibu yang melakukan hal yang seperti itu? Bahkan ibu mertuanya sendiri yang bilang. Untuk itu saya minta bantuan ke Mas Mandala, Mbak Feli. Saya harap keluarga Tegar bisa tergerak, Mbak, hatinya untuk menemukan saya. Untuk saya kangen Dena, Mbak. Saya mau peluk dia lagi. Padahal seorang ibu hanya pengen melihat anaknya. Seorang ibu hanya pengen
memberikan kasih sayang kepada anaknya. Kok dilarang coba? Apa masalahnya ini? Kenapa saya ditinggal orang Tegar? Kenapa keluarganya tidak mengizinkan saya bahkan untuk bertemu Dena? Ini tuh bukan suatu penyakit yang menular kan Mbak, atau yang merugikan. Atau mungkin Mbak sebenarnya sakit Mbak kayak gini mesti harus istirahat total yang di rumah atau mungkin di rumah sakit dengan bantuan medis gitu. Pada dasarnya dokter hanya menyatakan saya harus cukup istirahat. Dia ceritain semuanya. Dia sambil pegang boneka kesayangan anaknya. Dia bilang, setiap anaknya ulang tahun atau setiap anaknya pinter di sekolah, dia biasanya memberikan boneka ini. Dia nangis, dia ingat anaknya. Dia suka banget boneka beruang, Mbak. Dia selalu meminta saya untuk membelikan boneka beruang setiap saya gajian. Kamarnya dipenuhi dengan boneka-boneka beruang, pernak-pernik beruang. Saya cuma mau peluk Dena, Pak. Saya berjanji akan menjaga Dena dengan baik, apapun kondisi saya. Awal cerita Rini ini bilang sama gue, kalau anaknya itu ada di suaminya. Nah gue nanya sama Rini, tahu rumah suaminya? Rini bilang tahu. Tahu tempat sekolahnya? Dia bilang tahu. Nah awal mulanya gue ambil kesimpulan buat apa gue bantuin dia. Bukannya saya nggak mau bantuin Mbak. Ini kasus berbeda. Bikin mewek itu mencari orang yang hilang yang ada dalam hidup Anda. Ini kan anaknya Mbak sudah jelas ada. Mbak tahu siapa yang menjaga, yang merawat dia. Bahkan Mbak sering lihat dia di rumahnya. Dan Mbak juga tahu sekolahnya. Nah kan harusnya udah ketemu. Jadi program ini adalah tujuannya mencari orang-orang yang hilang yang ada di dalam sekitar Anda. Bukan cuma masalah hak asuh, bukan cuma karena kangen, bukan. Makanya begitu dia awalnya cerita seperti itu, gue tolak. Tolong saya, Pak. Saya mau ketemu anak saya. Saya pikir ini satu-satunya cara yang bisa membuat saya bertemu dengan Dena lagi. Kalau Mas Mandala tidak bisa bantu saya nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa, Mas Mandala. Tolong saya. Mbak Feli. Bantu saya, Mbak. Saya kangen Dena, Mbak. Saya mau ketemu Dena. Saya tahu Mas Mandala betul apa yang Mas Mandala bicarakan betul, tapi kalau Mas Mandala nggak mau bantu saya nggak tahu Mas harus minta tolong sama siapa. Karena pihak keluarga saya pun angkat tangan dari masalah ini. Jadi saya mohon Mas Mandala bantu, Mbak Feli bantu saya. Saya cuma mau ketemu Dena, Pak.
Mbak nggak apa-apa. Mbak sebentar ya. Sebentar ya, Mbak ini nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Saya mohon Mbak bisa bantu bicara sama Mas Mandala soal ini. Itu udah ngomongin sama Albar. Yang memutuskan bantu klien ini siapa? Gue bilang sama Albar, lu gimana sih ini investigasi? Surveinya gimana sih? Gue sempat bertanya sama Abal di sini. Setelah Albar cerita semuanya, baru gue di sini agak paham. Ternyata Rini ini memang benar pengen mencari anaknya. Awalnya dia tahu anaknya tinggal sama suaminya, anaknya sekolah di mana dia tahu awalnya. Tapi 3 minggu terakhir ini setelah dia coba ketemu sama anaknya di rumah suaminya, ternyata suami sama anaknya dan keluarganya pindah. Enggak, saya mau tanya jujur sama Mbak, tolong jawab. Kata tim saya, 3 minggu terakhir ini Mbak datang ke rumahnya suami Mbak. Iya. Dan rumahnya kosong, nggak ada orang. Kosong, Mas. Dan katanya sekolah yang lama juga seperti itu. Dipindahkan dia. Iya, betul. Berarti kita mau kemana sekarang? Jadi waktu itu teman saya pernah bilang ngelihat Dena ada di TK deket nggak jauh dari rumahnya. Oke, sekarang jam berapa? TK itu pulangnya nggak bisa siang biasanya? Iya, siang. Hah? Setengah 10? Iya. Yaudah, kita harus cepat kalau gitu ke sana. Petunjuk pertama adalah tempat sekolahnya anaknya yang namanya Dena. Dapat informasi dari tim dan dapat informasi dari Rini juga. Yaudah, kita muncul ke sana. Jadi ke saya ini nih kakaknya yang dia pernah lihat si Dena di dalam itu. Sebelah mana sih? Itu agak masuk Mas ke dalam. Yaudah, kita coba turun yuk. Takut nanti bubar sekolahnya. Iya, iya. Mbak, ini kok mau tanya Mbak, kok sekolahnya sepi ya? Pada kemana semua ya? Di dalam, Pak. Oh, Masih lagi belajar. Oh, masih jam. Oh, Masih jam belajar sekarang. Saya lagi nunggu anak saya. Oh iya iya. Cari siapa ya, Mbak? Ini anak saya, namanya Dena. Saya dengar Dena itu sekarang sekolahnya di sini. Ke ruangan ibu gurunya aja. Oh, ini Oh, iya. ruangan gurunya, ruangan gurunya. Iya, ruang guru. Oke, terima kasih ya. Itu, Ya, makasih ya. makasih ya, Mas. Itu gurunya mungkin, Mas. Coba bisa tanya. Permisi. Ketemu sama guru pengajar, kita tanya. Ibu kenal nggak sama nama yang Dena? Murid di sini. Dan ibu guru itu juga bilang, bener Mas, ada murid yang namanya Dena sekolah di sini, tapi ternyata nggak lama sekolahnya. Dia baru masuk sebulan yang lalu dan seminggu yang lalu dipindahkan lagi.